Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Syifa Amalia. Saya dari kelas 12 BDP 3. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kemajuan iptek dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Sebelumnya, mari kita bahas dulu apa itu iptek. Iptek adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi, di mana kemajuan iptek yang telah dicapai saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Namun, sejalan dengan hukum alam setiap hal, suatu perubahan pasti akan membawa efek samping tertentu bagi setiap pihak yang terlibat dalam siklusnya. Nah, sebenarnya apa aja sih dampak positif maupun negatif dari pesatnya kemajuan iptek tersebut bagi negara Indonesia, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun hukum. Berikut ini pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek. Yang pertama, aspek politik. Pengaruh positif aspek politik yaitu kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Pengaruh negatifnya yaitu dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Yang kedua, yaitu aspek ekonomi. Pengaruh positif dari aspek ekonomi yaitu dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Pengaruh negatifnya yaitu dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal. Timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas. Kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing. Dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Pengaruh positif dari aspek sosial budaya ini yaitu munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Pengaruh negatifnya yaitu kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama. Contohnya, mencuri dengan cara hacking ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir ada aspek hukum. Pengaruh positif dari aspek hukum adalah kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Pengaruh negatifnya yaitu
Kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara, sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah satunya, perkembangan iptek harus sesuai dengan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan didukung dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.